Ini adalah episode ke-6 dari What If season ketiga. Episode sebelumnya bisa cek link di deskripsi. Jadi spoiler warning buat kalian, dan inilah dia What If 1872. Episode ini dibuka di barat Amerika, di mana John Walker dan pasukan banditnya terlihat membunyikan lonceng 10 kali karena hal itu akan memanggil The Ten Ring. Tak lama kemudian The Ten Ring yaitu Shang-Chi akhirnya datang, dan ternyata John Walker ingin membunuhnya karena Shang-Chi adalah pelindung di Wild West. Tapi Shang-Chi tidak sendirian, di mana dia bersama Hawkeye atau Kate Bishop. Pertarungan pun terjadi. Dan meski kalah jumlah, Shang-Chi dan Kate bisa dengan mudah memenangkan pertarungan. Setelahnya dia memaksa John Walker memberitahu di mana The Hood, karena The Hood telah menjara dan menculik semua imigran Tionghoa yang sedang membangun rel. John pun memberitahu kalau The Hood ke Point Pegasus, yang membuat Shang-Chi dan Kate segera pergi ke sana. Alasan Shang-Chi mencari The Hood karena ternyata bertahun-tahun yang lalu adiknya Su Xialing pindah ke Amerika mengharapkan kehidupan baru, tapi ternyata ada seorang penjahat bernama The Hood yang mengincar para imigran terutama Tionghoa untuk memperkuat kekuasaannya. Melihat itu, Xialing tidak tinggal diam. Dia mencari The Hood, tapi setelahnya dia tidak pernah terdengar lagi. Mendengar rumor itu, Shang-Chi berusaha mencarinya, dibantu oleh Kate Bishop yang juga punya dendam pada The Hood yang telah membunuh keluarganya. Tapi ketika sampai ke Point Pegasus, ternyata desa di sana telah hancur dan yang selamat hanyalah seorang bocah bernama Jun Fan. Help! Jun Fan menjelaskan kalau The Hood menyerang saat malam, menculik semua orang dengan kereta hantunya sebelum dia sempat membunyikan loncengnya. Jun Fan memberitahu kalau kereta The Hood pergi ke lembah sana, yang membuat Shang-Chi dan Kate bingung karena tidak ada rel di sana. Tapi saat mereka perhatikan, ternyata ada jejak yang tertinggal. Mereka pun segera mengejar serta membawa Jun Fan bersamanya. Mereka mengambil jalan pintas untuk mengejar dan terkejut ketika melihat kereta The Hood benar-benar jalan tanpa rel. Wow, how big? Ketika didekati, ternyata keretanya menggunakan teknologi buatan Stark, dan bukan hanya teknologi itu saja yang The Hood curi, tapi gerbongnya juga dipenuhi persenjataan dari berbagai pabrik besar. Mereka juga akhirnya menemukan para imigran yang diculik, tapi dalam keadaan aneh seperti dihipnotis. Ketika mereka menyusuri lebih lanjut, mereka disergap oleh Sonny Barch dan pasukannya yang memiliki persenjataan lengkap. Shang-Chi pun bertanya siapa dia, dan Sonny memberitahu kalau dia adalah investor dari masa depan cerah yang akan The Hood bangun, dan para imigran yang mereka anggap tawanan sebenarnya bukanlah tawanan. Mereka wajib gabung dalam pasukan yang akan mengubah dunia, dan kereta ini adalah kereta pembebasan. Mendengar tidak ada kebebasan di perkataan Sonny, Shang-Chi meminta Jun Fan kabur, dan melihat Shang-Chi ingin menyerang, Sonny berkata tidak perlu ada kekerasan karena The Hood sendiri ingin bertemu dengan mereka. Mereka pun dibawa ke gerbong penumpang tanpa tahu kalau Sonny memerintahkan dua bawahannya membunuh Jun Fan. Di luar, Jun Fan mulai dikejar oleh bawahan Sonny, dan melihat Jun Fan akan dibunuh, The Watcher kembali ikut campur dan menyelamatkan Jun Fan dari anak buah Sonny. Tak lama kemudian mereka sampai ke markas The Hood, tapi yang boleh turun hanyalah Shang-Chi, sementara Kate tetap berada di kereta. Shang-Chi pun menghampiri The Hood, menanyai di mana adiknya, tapi ketika muncul, The Hood malah mengajaknya bergabung dengannya kalau dia ingin tahu nasib adiknya. Shang-Chi pun seketika menolak, yang membuat pertarungan terjadi.
Dan Junfan melihat itu dari kejauhan, dan yang menjadi masalah, selain The Hood terlihat lebih unggul dibandingkan Shang-Chi, dia juga bisa menghilang yang membuat Shang-Chi kewalahan. Sementara itu, melihat Shang-Chi akan dihabisi, Sony melakukan bagiannya. Dia membuka jam sakunya yang memiliki semacam teknologi untuk menghipnotis orang lain. Alat itulah yang dia gunakan untuk menghipnotis para imigran-imigran sebelumnya, dan melihat dia sudah menguasai Kate, Sony mengungkapkan kalau sebenarnya yang membunuh orang tua Kate bukanlah The Hood, melainkan dirinya sendiri. Dia membunuh mereka untuk mengambil kekayaannya, tapi alasan sebenarnya bukanlah itu, karena alasannya hanya karena menyenangkan membunuh mereka. Di saat yang bersamaan, setelah kewalahan dihajar The Hood, Shang-Chi akhirnya bisa mendengar langkah kakinya yang membuatnya bisa menyerang balik. Serangan itu membuka tudung The Hood dan terungkap kalau The Hood adalah Xialing. Shang-Chi pun terkejut dan Xialing memberitahu kalau dia telah mengalahkan The Hood sebelumnya dan mencuri kekuatannya yang berada di tudungnya. Xialing kembali mengajak Shang-Chi bergabung dengannya karena dia ingin membuat negara ini menjadi negara yang pantas untuk imigran seperti mereka. Dan karena itu, dia akan menjadikan para imigran sebagai pasukan. Shang-Chi pun kembali menolak, pertarungan berlanjut, dan melihat Shang-Chi tumbang karena enggan melawan adiknya, Junfan mencari cara untuk menyemangatinya. Dia membunyikan lonceng keretanya, dan itu akhirnya membangunkan Kate dari pengaruh Sony yang membuat dia segera melawan. Dia membunuh semua bawahan Sony, kecuali Sony, karena merasa kematian terlalu bagus untuknya. Di saat yang bersamaan, karena loncengnya, Shang-Chi teringat tujuannya datang, yaitu mencari adiknya. Dan karena itu, dia menggunakan ceramah no jutsu, membujuk Xialing untuk kembali, tapi Xialing sudah jatuh terlalu jauh, dan ketika Shang-Chi pasrah saat Xialing ingin membunuhnya, Kate langsung menembak Xialing tanpa tahu kalau dia adalah adik dari Shang-Chi. Tudungnya pun terlepas, dan ketika Shang-Chi menghampirinya, Xialing sepertinya sudah sadar, tapi tak lama kemudian dia tewas. Kate pun meminta maaf, tapi Shang-Chi tidak menyalahkannya karena ini semua salah The Hood. Setelahnya, para imigran yang selamat sepertinya membangun kota baru, dan Junfan menceritakan semua yang dia lihat pada mereka. Setelahnya suara lonceng terdengar yang menandakan kalau ada orang yang membutuhkan Ten Ring dan Hawkeye. Melihat ceritanya, The Watcher pun merasa senang karena ini berakhir baik, tapi karena dia kembali ikut campur, 3 The Watcher yang lain datang untuk menghukumnya, dan penangkapan itu akhirnya membuat jatuhnya serpian kristal realita dari observational plane.